Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nurianti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo, Lampung Tengah. Saya juga adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 di Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video kegiatan mengajar saya di PPL siklus yang ketiga. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah kegiatan praktek mengajar saya. Yang pertama adalah melakukan pre-activity atau pendahuluan. Yang kedua adalah melakukan kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di kelas bahasa Inggris. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas atau kita akan discuss tentang historical recount. Apa sih historical recount? Historical recount itu adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa sejarah. Kamu pimpin kelasnya untuk berdoa. Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen satu persatu ya. Yes, Miss. Nah, Anggun, Rahma, Present, Miss. Krishna, Present, Miss. Faris, Present, Miss. Fajri. Present, Where's Miss. Fajri? Oke. Melinda, Present, Miss. Linda. So, who not coming in this class? There are 2 persons, right? Are you ready for learning today? Yes, I'm ready, Miss. Okay. How about Dewi? Apa yang kamu rasakan saat ini? Are you okay, Dewi? I'm okay, Miss. I'm okay. Oh, about your device, your HP, bagaimana dengan HP-nya? Apakah sinyal stabil? Stabil, Miss. Faris? You feel, Faris? Apa yang kamu rasakan saat ini? Are you okay? Kamu baik-baik saja? Saja, Miss. Oke. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kali ini. Students are be able to catch the main point, differ the social function, and create the paragraph by considering structure of text and its language feature. Pada proses pembelajaran ini, kalian bisa menangkap makna, membedakan fungsi sosial, dan menyusun teks recount. Nah, pada menyusun paragraf, kalian nanti disuruh untuk menyusun paragraf jumble tentang historical recount text. Nah, ini adalah jenis atau susunan paragraf acaknya tentang super semar ya. By the way, apa yang kalian ketahui tentang historical recount? Dewi, can you explain? Bisa menjelaskan? Menurut pemahaman kamu, in Indonesia is okay? Menceritakan tentang sejarah, Miss. Oke, good. Yang kamu tahu, setahu kamu itu apa? It's okay.
Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. 10 November, kemudian Heroes Day, dan kemudian ke belakang lagi di bulan sebelumnya kita ada di bulan September. What is the historical event actually in bulan September? Peringkat 30 SBKI. Oh iya, itu pada tanggal berapa? What date? Actually, 30. pada tanggal berapa itu? 30 September, Miss. Katakan Pancasila. Oke, good, tapi ya jawabannya sudah bagus. Kemudian kita ke belakang lagi, mundur ke belakang lagi. In August, di bulan Agustus. Is there any historical event in Kemerdekaan Indonesia? Oh iya. Ini tadi siapa yang? Noval. Oke, Noval. Pada tanggal berapa, Noval? 17 Agustus. Iya, 17 Agustus. Ya, mungkin karena di sini historical event. So, Ibu akan jelaskan di sini dari apa yang kita bahas tadi tentang historical event. Ya, ini adalah suatu bagian dari text recount. Ya, ini adalah bagian dari text recount yang di situ ada biografi, kemudian ada pengalaman, experience. Apakah kalian masing-masing punya pengalaman yang menarik adalah berkesan bagi kalian? Atau mungkin susunan atau struktur teks dari historical recount terdiri dari apa aja? Sebenarnya teks yang seperti apa sih? Yang sudah Ibu share di link JCR, adakah yang sudah membacanya? Mengingat atau ke pengalaman gitu, Miss? Iya, tentang peristiwa atau? Pengalaman. Iya, pengalaman pribadi ya. Biasanya kita tulis dalam diary juga tentang apa ya? Selain pengalaman, di situ ada apa lagi? Ada peristiwa bersejarah, kemudian ada biografi. Kalian tahu apa itu biografi? What is biografi? Tidak tahu, Miss. Biografi itu adalah kisah hidup tokoh yang kita bisa jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Tokoh-tokoh orang sukses, misalkan di sini untuk biografi kita contohkan dari about Insinyur Soekarno atau biografi about para ilmuwan, ya, para ilmuwan penemu. Dan itu ketika we read the text, ya, kita mendapatkan inspiration dari kisah hidup mereka. Nah, itu masuk dalam recount text, ya. Dan recount text di situ itu tentang biografi untuk kisah hidup seseorang, ya, atau pahlawan-pahlawan yang terdahulu, dan itu bisa memberikan inspirasi bagi pembaca. Nah, kemudian untuk social function-nya, untuk fungsi sosialnya, kira-kira kalau misalkan kita membaca sebuah historical recount, itu seperti apa? Apa yang akan kita dapatkan dari situ? Misalkan di sini kita membaca tentang teks tentang Sumpah Pemuda. Apa yang akan kita dapatkan dari social function-nya? Kamu mendapatkan apa? Rasa persatuan, Miss. Iya, yang jelas itu tentang informasi, tentang declaration, ya. Untuk ada 3 ikrar di situ, ya kan? Bisa sebutkan, Noval, ikrarnya seperti apa aja untuk yang Sumpah Pemuda? Berbangsa Indonesia. Berbangsa satu. Bertumpah darah satu. Kemudian? Berbahasa yang satu. Ya, masih kurang lengkap. Coba Fajri, can you complete what Naufal statement, bisa melengkapi kata-kata yang diucapkan Naufal? Just open your cam. Silakan untuk semuanya untuk buka camnya, jadi Ibu bisa lihat. Kemudian kalau misalkan apa yang akan menanggapi, melengkapi
Apa yang diucapkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober? Saya, Miss. Oke, Margareta. Mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku berbangsa yang satu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, betul. Jadi itu ya. Nah, ketika kita mau membaca sebuah teks recount yang di sini adalah tentang historical recount, kita mendapatkan sebuah informasi. Informasi apa itu? Ya tergantung konteks apa yang kita baca. Kalau itu tentang Sumpah Pemuda, kita akan mendapatkan informasi tentang bagaimana pemuda-pemuda Indonesia itu mendeklarasikan atau mendeklarasikan persatuan Indonesia. Berbangsa satu, bertanah air satu, ya, kemudian berbahasa yang satu. Apa itu? Bahasa Indonesia. So far, any question? Sejauh ini paham? Paham. Paham, oke, good. Yang lain? Fajri, Indah? Cukup paham, Miss. Is it okay for you? Bisa diterima? Bisa, Miss. Bisa, Miss, bisa. Do you have any question so far? Ada pertanyaan? No. Understand all? Understand. Kita pelajari, what have you learned today? Tentang sejarah. Tentang sejarah, Miss. Ya, yang itu adalah bagian dari historical Di konteks. recount text. Kemudian untuk struktur bahasanya sudah Ibu jelaskan, ada 3 susunan, ada 3 yang kita sebut. Yang pertama dinamakan paragraf awalnya orientation. Kemudian kedua apa? Kejadian-kejadian yang itu dinamakan apa? Event, peristiwa. Event ya, Fajri ya. Jadi caranya dikatakan dengan soundnya atau speakernya supaya dengan jelas. Kemudian dijelas no comment, yang lain tidak ada komentarnya. Kalau mungkin Margareta bisa mewakili teman-temannya untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, silakan Margareta. Saya hari ini sudah mempelajari tentang sejarah yang terjadi di Indonesia, Miss. Kemudian? Cukup. Yang lain bisa menambahkan? Ayo, Noval, can you add? Can you complete? Bisa melengkapi apa yang kamu sudah pelajari hari ini? Ini pada pertemuan kali ini kita sudah pelajari tentang historical recount text. Kemudian itu fungsi fungsinya adalah untuk menceritakan atau menginformasikan peristiwa bersejarah. Dan untuk struktur kebahasaannya itu dia menggunakan 3 unsur. Yang pertama dinamakan orientation, kemudian events, dan kemudian diakhiri dengan reorientation. And the last about language feature, untuk segi kebahasaannya mirip atau sama dengan yang dipakai di naratif teks, yaitu menggunakan simple past tense. Kurang mendukung. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang mungkin di desa kalian mungkin nanti ada peristiwa bersejarah. Nanti kalian searching out, kalian tanya-tanya kepada orang tua kalian, kira-kira ada peristiwa bersejarah apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian yang dekat dengan kalian. Untuk minggu depan nanti kita akan present ini, kita akan saling berbagi supaya masing-masing dari kita mendapatkan pengetahuan ini, dan ini akan kita hubungkan dengan materi kita di pembelajaran bahasa Inggris ya. You do your best ya about this studying here ya. I'm very appreciate you all ya. Saya sangat berbangga sekali kalian aktif dalam kelas ini. Untuk kedepannya kalian Ibu minta untuk lebih aktif lagi di kelas, dan because the time is over today, I think that's all for this meeting. See you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Demikianlah tadi tayangan video saya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.